teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Nadia dengan NIM SF2306050. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang obat tradisional. Apa sih obat tradisional itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak dan tonton video ini sampai habis ya. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Alasan mengapa obat tradisional dipilih, yang pertama, lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Yang kedua, sudah dipercaya sejak nenek moyang. Yang ketiga, efek samping minimal. Yang keempat, kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu seperti kanker. Dan yang kelima, semakin luas akses informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia. Nah, berdasarkan aspek ilegal, menurut WHO atau World Health Organization merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis dan degeneratif. Terdapat 3 klasifikasi dari obat tradisional. Yang pertama, jamu. Nah, jamu dibuat secara empirik berdasarkan pengalaman. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Nah, bahan bakunya harus distandarisasi dan harus sudah diuji farmakologi secara eksperimental pada hewan coba. Yang ketiga, fitofarmaka. Sama dengan obat modern, bahan bakunya harus distandarisasi dan harus melalui uji klinik pada manusia. Berikut beberapa contoh bahan tanaman obat yang sangat sering sekali dijumpai di sekitar rumah kita, bahkan banyak tumbuh secara liar. Contohnya seperti kencur, sirih Cina, daun dadap, bunga kumis kucing, cocor bebek, jamu biji, dan masih banyak lainnya tanaman obat yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita. Nah, berdasarkan data BPOM atau Badan Penyelidik Obat dan Makanan, sampai tahun 2007 terdapat 1012 industri obat tradisional, di antaranya 105 industri berskala besar dan 907 industri berskala kecil. Kemudian, berdasarkan perlindungan konsumen, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Nah, disebutkan bahwa keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Jamu, empirical based herbal medicine, dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman serta digunakan secara tradisional. Kemudian mengacu pada resep peninggalan leluhur, berkisar antara 5-10 macam bahan. Obat herbal terstandar atau OHT disajikan dari ekstrak atau penyerian bahan alami, dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian preklinik. Berikut contoh dari obat herbal terstandar yang mungkin banyak dicari dan ditemukan di apotik atau toko obat terdekat. Contohnya seperti Diapet, Vitogaster, Vitolak, Glucogard, Hostimuno, Irex Max, Kiranti Pegalinu, Kiranti Sehat Datang Bulan, Kuat Segar, dan masih banyak lainnya. Fitofarmaka, clinical based herbal medicine, dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar. Kemudian, pembuatannya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang besar, ditunjang dengan peralatan berteknologi modern. Selain itu, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Nah, contoh fitofarmaka di Indonesia hanya ada 5, yaitu Stimuno, Exgra,
Tensigard, Reumener, dan Nodiar. Jamu yang ditarik oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat 54 merek, 46 tidak terdaftar di BPOM, tersebar di Yogyakarta, Banjarmasin, Medan, Mataram, Kendari, Lampung, Banda Aceh, Pontianak, Pekanbaru, Kupang, Makassar, Bengkulu, Padang, Bandung, dan Jakarta. Nah, jamu yang ditarik BPOM ini disebabkan oleh efek samping yang ditimbulkan dan dicampur dengan obat modern seperti kortikosteroid, furosemid, ciproheptadin, metampiron, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa contoh jamu yang ditarik BPOM, yaitu Pacegin kapsul alami, Neogemuk sehat merek S Munir, Ganoderma kapsul, Sela kapsul, Bima Kudra tablet, Ajib kapsul, Kama Sutra kapsul, asam urat flu tulang cap unta, akar baru kina tablet, ramuan Cina kapsul, dan masih banyak obat-obat lain yang ditarik oleh BPOM. Kemudian hal yang harus kita waspadai yaitu bila dalam waktu singkat setelah meminum jamu timbul efek yang tidak diharapkan, segera periksa dan hentikan penggunaan jamu tersebut.